Seorang OB miskin diceraikan istrinya karena gajinya hanya 500.000. Hidup sebatang kara, ia tidur di gudang kantor. Tak disangka, kesabaran dan ketulusannya menarik hati sang CEO cantik yang dulu sering memarahinya. Dari hinaan jadi cinta, ia kini berdiri sebagai suami seorang CEO. Tapi sebelum lanjut, saya doakan yang sudah subscribe channel Kisah Populer, semoga sehat selalu, panjang umur, rezekinya lancar, dan yang punya hutang segera lunas. Dan jangan lupa komen, dari mana kalian nonton video ini. Yuk kita mulai ceritanya. Malam itu hujan turun rintik-rintik, udara Jakarta semakin dingin ketika Bayu berjalan pulang dengan langkah gontai. Seragam OB-nya yang sudah mulai pudar warnanya menempel di tubuh karena keringat dan sisa hujan. Seharian penuh ia bekerja, mulai dari membersihkan lantai, mengangkat berkas-berkas berat, sampai dimarahi staf lain hanya karena dianggap lamban. Namun meski tubuhnya letih, hatinya penuh harapan. Pulang ke rumah, bertemu istrinya, mungkin bisa duduk bersama sambil minum teh hangat. Bayu masuk ke rumah kontrakan kecilnya di pinggir kota. Rumah sederhana itu biasanya menjadi tempat ia melepas lelah. Tetapi malam ini berbeda. Begitu membuka pintu, ia disambut wajah istrinya, Sinta, yang muram dan penuh kemarahan. "Bayu," suara Sinta melengking. "Uang mana? Sudah seminggu kita cuma makan mie instan. Anak-anak tetangga saja bisa jajan tiap hari, sementara aku harus menahan malu melihat wajah mereka. Kau ini kerja apa sih sebenarnya?" Bayu tertegun. Ia meletakkan tas lusuhnya di pojok ruangan, lalu duduk pelan di kursi kayu yang goyah. "Maafkan aku, Sin, aku sudah berusaha. Gaji bulan ini baru cair, memang cuma 500.000. Aku janji akan cari tambahan." Namun kata-katanya justru menyulut bara api. Sinta menepuk meja dengan keras hingga gelas di atasnya bergetar. 500.000? Bayu, apa kau pikir kita bisa hidup dengan uang segitu? Bayar kontrakan saja sudah habis setengahnya. Kau mau aku makan apa? Pasir? Bayu menunduk. Kata-kata istrinya seperti pisau yang menusuk jantung. Ia tahu, penghasilannya memang kecil, tapi ia tidak pernah berhenti berusaha. Pagi bekerja di kantor sebagai OB honorer, malam kadang mencari kerja sambilan sebagai kuli angkut. Namun tetap saja tidak cukup untuk memenuhi standar hidup yang diinginkan istrinya. "Sin, aku tahu aku bukan suami yang kaya. Tapi aku mencintaimu. Aku bekerja keras supaya kita bisa bertahan. Kita bisa hidup sederhana, saling dukung." "Cukup, Bayu," potong Sinta dengan mata berapi-api. "Aku capek hidup miskin. Aku menikah denganmu karena berharap hidupku membaik, tapi ternyata salah besar. Kau cuma OB. OB, Bayu." Orang-orang tetangga menertawakan aku. Katanya, suami Sinta cuma OB yang gajinya seperti uang jajan. Air mata perlahan menggenang di sudut mata Bayu, bukan karena marah, melainkan karena sedih. Selama ini ia menahan semua hinaan dari orang luar, tapi ia tidak pernah menduga akan mendengar kata-kata itu dari orang yang paling ia sayangi. Sinta melanjutkan, kali ini dengan nada lebih dingin. "Aku tidak bisa hidup begini terus. Mulai malam ini, aku tidak mau lagi tinggal serumah denganmu. Angkat kakimu dari sini." Bayu terdiam. Kata-kata itu seperti palu godam yang menghancurkan hatinya. Ia mencoba memegang tangan istrinya, namun Sinta menepis kasar. "Jangan sentuh aku. Aku sudah muak." Tanpa banyak bicara, Bayu bangkit dari kursi. Ia membuka lemari kecil dan mengambil tas lusuhnya yang hanya berisi 2 setel baju kerja, sebuah sarung, dan Al-Quran kecil pemberian almarhum ayahnya. Suasana rumah hening sejenak, hanya terdengar hujan di luar dan isak Bayu yang tertahan. Sebelum melangkah keluar, Bayu menatap istrinya untuk terakhir kali. "Kalau ini keputusanmu, aku terima, Sin. Tapi ingat, kebahagiaan bukan diukur dari harta semata. Aku akan pergi. Semoga kau menemukan yang kau cari." Sinta membuang wajahnya, tidak menggubris ucapan Bayu. Ia bahkan menutup pintu keras-keras begitu Bayu melangkah keluar. Di bawah hujan, Bayu berjalan dengan langkah berat. Malam itu dunia terasa sangat kejam. Ia tidak tahu harus pergi kemana, tidak punya keluarga dekat, dan gaji yang baru ia terima hampir habis untuk cicilan utang. Namun di tengah dingin yang menusuk,
ia tetap menggenggam tas kecilnya erat-erat. Langkahnya membawanya ke trotoar gelap. Ia duduk di bawah pohon rindang, menatap langit yang mendung. Hatinya hancur, tapi ada suara kecil di dalam dirinya yang berbisik. Sabar, Bayu. Hidup memang tidak adil, tapi kau harus kuat. Jangan menyerah. Tuhan selalu punya jalan. Malam itu, untuk pertama kalinya, Bayu menjadi seorang pria yang benar-benar sendirian. Tanpa istri, tanpa rumah, tanpa siapapun yang menunggu. Namun justru di titik terendah itulah, perjalanan baru hidupnya akan dimulai. Perjalanan yang kelak akan membawa namanya dikenal, bahkan mengubah pandangan semua orang yang pernah meremehkannya. Pagi itu matahari baru saja muncul, memantulkan sinar keemasan yang hangat ke jendela-jendela gedung perkantoran tempat Bayu bekerja. Di antara hiruk-pikuk pegawai yang datang dengan kemeja rapi, parfum mahal, dan sepatu mengkilap, Bayu berjalan pelan dengan seragam abu-abu lusuh yang sudah agak memudar warnanya. Di tangannya ada sapu, kain pel, dan ember berisi air sabun. Meski malam sebelumnya ia tidur di trotoar basah, tubuhnya lelah dan matanya sembab, Bayu tetap datang lebih awal. Baginya, pekerjaan adalah amanah. Tak peduli sekecil apapun gajinya, ia tidak pernah main-main. Bayu, cepat bersihkan lantai lobi, ada rapat direksi pagi ini, bentak salah satu staf, seorang sekretaris muda yang selalu menatapnya dengan sinis. Baik, Mbak, jawab Bayu lembut sambil tersenyum kecil. Dengan cekatan ia menyiapkan alat pel dan mulai bekerja. Lantai marmer putih yang semula penuh jejak kaki menjadi bersih dan mengkilap di bawah gerakan tangannya. Namun beberapa karyawan yang lewat justru tertawa mengejek. Hei, Bayu, tadi malam tidur di mana? Jangan-jangan di emperan kantor, cibir seorang pria muda, staf junior bagian pemasaran. Pasti, lah. Mana mungkin OB kayak dia punya rumah nyaman. Kalau bukan ngontrak, ya tidur di gudang, timpal rekannya yang lain, membuat beberapa orang ikut tertawa. Bayu hanya tersenyum, meski hatinya terasa perih. Ia tahu mereka meremehkannya, tapi ia memilih untuk tidak menanggapi. Dalam hatinya ia berbisik, biarlah mereka bicara. Hidupku memang berat, tapi aku tidak boleh jatuh hanya karena hinaan. Setelah selesai mengepel lobi, Bayu bergegas ke ruang meeting lantai 3. Di sana, ia harus mengangkat tumpukan berkas dan menata kursi-kursi. Keringat bercucuran di wajahnya, namun ia tidak mengeluh. Justru ia bekerja dengan hati-hati agar semua terlihat rapi sebelum para pejabat perusahaan datang. Cepat, Bayu, tegur salah satu staf senior dengan nada kasar. Kalau sampai ada yang salah, kau bisa dipecat. Bayu menunduk hormat. Iya, Pak. Saya usahakan sebaik mungkin. Setelah semua selesai, ia kembali ke gudang kecil di belakang kantor. Gudang itu kini menjadi rumah barunya. Bayu sudah membersihkannya semalam, debu-debu ia sapu, kardus-kardus ia susun sebagai alas tidur, dan jendela tua ia buka agar udara masuk. Meski sederhana, ruangan itu cukup membuatnya bisa melepas lelah sejenak. Namun belum sempat ia duduk, suara keras memanggil. Bayu, galon di pantry habis. Ganti sekarang juga. Bayu segera bangkit, mengangkat galon besar di pundaknya. Meski tubuhnya kurus, ia terbiasa dengan kerja fisik. Dengan langkah mantap, ia membawa galon melewati koridor. Beberapa pegawai perempuan yang melihat justru berbisik-bisik. Kasihan, ya. Mukanya kelihatan capek banget. Ah, biarin. Namanya juga OB. Kalau nggak kuat kerja kasar, ngapain jadi OB? Bayu mendengar semua itu. Tapi ia memilih diam. Ia hanya menunduk, menaruh galon baru di dispenser, lalu tersenyum kecil pada mereka. Menjelang siang, ia kembali ke gudang untuk makan siang. Bekalnya sederhana, nasi putih dingin dengan tempe goreng dan sedikit sambal. Ia makan perlahan, seakan setiap suapan adalah berkah. Di luar, banyak pegawai makan di restoran cepat saji dengan tawa riang. Bayu hanya mendengarkan dari jauh. Tetap bersyukur meski hidupnya penuh keterbatasan. Tiba-tiba, seorang office boy lain yang lebih muda menghampirinya. Bey, kau nggak capek dihina terus? Kalau aku jadi kau, sudah lama aku berhenti kerja di sini. Bayu tersenyum. Capek, tentu, tapi kerja ini halal.
Kalau aku berhenti, siapa yang akan kasih aku makan? Aku lebih baik dihina orang, daripada hidup tanpa harga diri karena malas bekerja. Anak muda itu terdiam, tak menyangka Bayu bisa berkata seperti itu. Sore hari, ketika semua pegawai pulang, Bayu masih sibuk membersihkan toilet dan merapikan meja-meja. Lampu kantor sebagian sudah dimatikan, tapi ia tetap bekerja hingga semuanya selesai. Saat akhirnya ia kembali ke gudangnya, tubuhnya nyaris roboh karena lelah. Namun sebelum tidur, ia berdoa lirih. Ya Allah, aku memang hina di mata manusia, tapi jangan biarkan aku hina di mata MU. Beri aku kekuatan untuk tetap sabar, karena hanya itu yang aku punya. Di luar, suara kendaraan malam terdengar samar. Bayu berbaring di atas kardus yang dingin, menutup mata dengan senyum kecil. Meski hatinya sakit, ia tetap teguh. Kesabaran adalah satu-satunya harta yang ia miliki, dan tanpa ia sadari, kesabaran itu kelak akan mengubah nasibnya. Malam itu, setelah semua pegawai pulang, Bayu berjalan pelan menuju gudang tua yang berada di lantai bawah kantor. Gudang itu jarang dibuka orang. Di dalamnya penuh dengan debu, sarang laba-laba, dan tumpukan barang-barang rusak yang sudah tidak terpakai. Lampu bohlam yang menggantung di langit-langit redup, berkedip-kedip seolah hampir padam. Bau apek menusuk hidung, membuat siapapun enggan berlama-lama di dalamnya. Namun bagi Bayu, gudang itu adalah satu-satunya pilihan. Sejak diusir istrinya, ia tidak punya lagi tempat untuk pulang. Kontrakan kecil itu sudah bukan miliknya. Pintunya kini tertutup rapat baginya. Tidak ada saudara dekat di kota, dan gajinya terlalu kecil untuk menyewa kamar kos. Maka, gudang tua ini, seburuk apapun keadaannya, harus ia sulap menjadi rumah. Dengan sapu lidi yang ia bawa dari pantry, Bayu mulai membersihkan ruangan. Setiap kali ia mengayunkan sapu, debu berterbangan membuat matanya perih. Keringat bercucuran di dahinya, bercampur dengan kotoran yang menempel. Kardus-kardus kosong ia tumpuk di satu sisi, sementara meja tua yang sudah patah kakinya ia dorong ke pojok. Sedikit demi sedikit, gumam Bayu lirih sambil menghela napas. Setelah hampir 2 jam membersihkan, ruangan itu mulai terlihat lebih rapi. Bayu menemukan beberapa kardus besar yang masih utuh. Ia menyusunnya menjadi alas tidur seadanya. Sebuah kain bekas yang ia temukan di pojok ruangan ia lipat menjadi bantal. Lelah namun puas, ia menatap hasil kerjanya. Bukan tempat yang nyaman, tapi cukup untuk menutup mata malam ini. Ia duduk di atas kardus itu, mengeluarkan Al-Quran kecil dari dalam tas lusuhnya. Dengan tangan bergetar, ia membacakan beberapa ayat dengan suara lirih. Suara bacaannya bergema di ruangan sepi itu, seolah menjadi penenang di tengah kesunyian. Air matanya jatuh, membasahi halaman mushaf. Ya Allah, bisiknya dengan suara bergetar. Hanya Engkau yang tahu betapa berat langkahku malam ini. Aku tak punya apa-apa lagi, hanya Engkau sandaran terakhirku. Jika ini memang jalan hidupku, beri aku kekuatan untuk sabar. Jangan biarkan aku menyerah. Ia terbaring di atas kardus, menatap langit-langit gudang yang kusam. Di luar, suara kendaraan malam samar-samar terdengar. Di dalam gudang, hanya suara detak jantungnya sendiri yang menemani. Ia menarik napas panjang, menutup mata, lalu berbisik lirih. Disinilah aku akan bertahan. Keesokan harinya, Bayu bangun lebih awal dari biasanya. Tubuhnya kaku karena tidur di lantai keras. Namun ia tidak mengeluh. Ia langsung merapikan tempat tidur. Seadanya itu agar tidak mencolok bila ada orang masuk. Setelah mencuci muka dengan air di wastafel kecil dekat pantry, ia kembali bekerja seperti biasa. Seiring hari berganti, gudang itu benar-benar menjadi rumahnya. Bayu mulai menata ruangan sedikit demi sedikit. Kardus-kardus ia susun rapi sebagai lemari untuk menaruh bajunya yang hanya beberapa helai. Ia menemukan kalender bekas dan menempelkannya di dinding, seakan memberi sentuhan hidup di sana. Bahkan, dengan uang sisa gajinya, ia membeli sebuah tikar plastik murah di warung dekat kantor, supaya alas tidurnya lebih nyaman. Meski sederhana, gudang itu memberinya rasa aman.
Tidak ada yang tahu rahasianya, kecuali Tuhan. Di tempat itu ia bisa meneteskan air mata tanpa ada yang mengejek, bisa berdoa tanpa ada yang mengganggu, bisa bermimpi meski hanya di antara kardus-kardus tua. Namun, kesunyian itu juga sering menusuk. Malam-malam panjang ia lalui dengan menatap kosong ke langit-langit. Teringat wajah istrinya yang kini entah di mana. Bayu sering bertanya dalam hati, apakah aku memang lelaki gagal? Apakah benar hidupku hanya pantas dicemooh? Tapi setiap kali rasa putus asa datang, ia kembali menggenggam mushaf kecilnya dan membaca ayat-ayat yang menenangkan hati. Hari-hari berikutnya, Bayu semakin terbiasa. Pulang kerja, ia langsung menuju gudangnya. Di sana ia menyalakan lampu redup, lalu duduk diam, terkadang menulis di buku catatan kecilnya. Ia menulis doa, harapan, bahkan sekadar curahan hati yang tidak bisa ia sampaikan pada siapapun. Meski tidur di gudang, Bayu tidak pernah lupa menjaga kerapihan dan kebersihan. Ia tidak ingin orang lain tahu bahwa gudang itu kini menjadi tempat tinggalnya. Setiap pagi, ia merapikan kardus, menyembunyikan tikar, dan menyimpan barang-barangnya di pojok yang sulit terlihat. Namun, takdir seolah bermain-main. Suatu malam, tanpa ia duga, langkah kaki seseorang terdengar mendekat. Lampu koridor menyinari sedikit celah pintu gudang. Bayu yang kala itu sedang tertidur lelap tidak sadar bahwa seseorang akan segera membuka pintu. Seseorang yang kelak akan mengubah seluruh jalan hidupnya. Jarum jam hampir menunjuk pukul 11 malam ketika pintu lobi gedung kantor terbuka. Seorang wanita muda melangkah masuk dengan sepatu hak tinggi yang menimbulkan bunyi tak-tak di lantai marmer. Wajahnya cantik. Rambut panjang tergerai rapi, dan pakaian formal elegan yang masih ia kenakan menegaskan wibawanya. Dialah Andin, CEO muda yang dikenal tegas, perfeksionis, sekaligus galak pada bawahannya. Hari itu ia pulang sangat larut. Rapat dengan investor di luar kota membuatnya kelelahan. Tangannya masih memegang map berisi dokumen, sementara matanya yang indah tampak lelah meski tetap tajam. Ia berjalan melewati lorong kantor yang sudah sunyi. Semua staf sudah pulang, lampu-lampu sebagian besar padam, hanya menyisakan cahaya redup di koridor. Andin berniat menuju ruangannya sebentar untuk mengambil laptop sebelum pulang ke apartemennya. Namun langkahnya terhenti ketika ia mendengar suara samar dari arah gudang di lantai bawah. Suara seperti helaan napas berat, lalu hening. Rasa penasaran mendorongnya untuk membuka pintu gudang itu. Dengan alis terangkat, ia mendorong daun pintu yang berdecit pelan. Pemandangan di hadapannya membuatnya tertegun. Di dalam ruangan yang sempit dan berdebu itu, seorang pria terbaring di atas tumpukan kardus. Seragam abu-abu lusuh melekat di tubuhnya yang penuh keringat. Wajahnya tampak kelelahan, namun ada ketenangan di sana. Di sampingnya tergeletak mushaf kecil yang terbuka, seakan baru saja ia baca sebelum tertidur. Andin menahan napas, matanya melebar. "Bayu?" gumamnya lirih. Ya, itu memang Bayu, OB yang sering ia marahi di kantor. OB miskin yang menurutnya lamban, ceroboh, dan selalu membuatnya kesal. Tapi malam itu, melihat Bayu tertidur di gudang dengan kondisi seperti itu, ada sesuatu yang menusuk hati kecilnya. Kenapa OB bisa tidur di sini? Pikirnya heran. Sekilas muncul rasa iba, tapi Andin cepat menepisnya. Tidak mungkin. Dia hanya OB. Kalau aku kasihan, nanti dia makin manja. Batinnya dengan nada sinis. Andin melangkah mendekat, memperhatikan Bayu lebih seksama. Peluh masih menempel di kening pria itu. Seragamnya basah oleh keringat seharian bekerja. Wajahnya tampak letih, namun tidak ada keluhan. Bahkan tidur di atas kardus pun ia jalani dengan damai. Sesuatu dalam diri Andin bergetar. Ia terbiasa melihat pria-pria berdasi necis di sekelilingnya, tapi tidak pernah melihat ketulusan sederhana seperti ini. Namun harga dirinya sebagai CEO membuat ia menahan diri. Ia mendengus pelan, lalu berkata dengan nada meremehkan, meski sebenarnya ia bicara pada dirinya sendiri. Kenapa OB tidur di gudang kantor? Tidak punya rumah. Ya? Kasihan sekali. Bayu tidak terbangun. Nafasnya teratur. Bibirnya sedikit bergetar seolah masih melantunkan doa dalam tidurnya.
Pemandangan itu membuat Andin semakin sulit memahami perasaannya sendiri. Ia ingin marah, tapi juga ingin tahu. Ia ingin mengusir Bayu, tapi hatinya justru berkata lain. Akhirnya, Andin menutup pintu gudang itu perlahan. Ia melangkah pergi dengan pikiran kacau. Malam itu, di balik ketegasan dan arogansinya, benih rasa iba pertama kali tumbuh di hati seorang CEO muda. Keesokan paginya, suasana kantor berjalan seperti biasa. Pegawai sibuk dengan pekerjaan masing-masing, suara telepon berdering, dan tawa canda sesekali terdengar dari ruang staf. Namun bagi Bayu, hari itu terasa berbeda. Ia baru saja selesai mengepel lantai ketika seseorang menghampirinya. "Bayu, CEO memanggilmu ke ruangannya sekarang juga," kata sekretaris pribadi Andin dengan nada serius. Bayu terkejut. Jantungnya berdetak kencang. Ada apa lagi? Apa aku berbuat salah? Pikirnya cemas. Dengan langkah gugup, ia menuju ruang CEO di lantai atas. Di dalam, Andin sudah menunggu. Duduk di kursi kerjanya yang megah, ia menatap Bayu dengan tatapan tajam. Tangannya menyilangkan map dokumen. Suaranya dingin. "Bayu, aku ingin tahu sesuatu. Kenapa semalam aku melihatmu tidur di gudang kantor? Jelaskan." Bayu tercekat. Wajahnya memerah. Matanya menunduk. Ia tidak pernah menyangka rahasianya akan terbongkar. "Maaf, Bu Andin." Suaranya lirih, penuh rasa malu. "Saya tidak punya rumah lagi. Istri saya mengusir saya. Jadi, sejak itu, saya tidur di gudang." Andin terdiam. Kata-kata Bayu bagaikan pisau yang menusuk hatinya. Ia tidak menyangka di balik kesederhanaan dan kerja keras pria itu, ada kisah pahit yang begitu menyedihkan. Namun, sebagai CEO, ia tidak ingin menunjukkan kelembutan. Ia kembali berbicara dengan nada sinis, meski sebenarnya hatinya sedang bergejolak. "Tidur di kantor? Kau pikir ini rumah singgah? Kau tahu aturan perusahaan? Kalau staf lain tahu, apa kata mereka?" Bayu menunduk makin dalam. "Saya minta maaf, Bu. Saya tidak berniat melanggar. Saya hanya tidak punya tempat lain untuk pergi." Andin menatapnya lama. Ada pertarungan batin di wajahnya. Antara marah karena merasa perusahaannya bisa jadi bahan gunjingan, dan rasa iba melihat ketulusan Bayu. Dalam hati kecilnya, ia berbisik, "Kenapa aku merasa iba pada OB ini? Kenapa aku peduli?" Momen itu menjadi awal dari perubahan besar. Dari sebuah pertemuan tengah malam yang sederhana, perlahan nasib Bayu dan Andin mulai terjalin dalam cerita takdir yang tidak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Suasana ruang kerja CEO pagi itu berbeda dari biasanya. Matahari baru naik, menembus jendela kaca besar dan memantulkan cahaya ke meja panjang dari kayu mahoni. Di balik meja itu, Andin duduk tegak dengan wajah serius. Kedua tangannya bersedekap, tatapannya tajam, dan wajahnya menegaskan wibawa seorang pemimpin muda yang tidak pernah main-main dengan aturan. Pintu diketuk perlahan. "Permisi, Bu." Suara Bayu terdengar pelan, penuh ragu. Ia melangkah masuk dengan kepala menunduk. Tangannya menggenggam topi OB yang sudah kusam. Andin tidak langsung menyuruhnya duduk. Ia menatap Bayu dari ujung kepala sampai ujung kaki, seolah menilai pria itu hanya dari seragam lusuh yang melekat di tubuhnya. Dengan nada tajam, ia membuka percakapan. "Bayu, aku mau tanya, apa benar semalam kau tidur di gudang kantor?" Bayu menelan ludah. Tubuhnya sedikit gemetar, tapi ia berusaha menjawab dengan sopan. "Iya, Bu. Maafkan saya." Nada suara Andin meninggi. "Kenapa kau tidur di kantor? Kau ini karyawan atau gelandangan? Kau kira perusahaan ini panti asuhan? Kalau semua OB meniru kelakuanmu, bagaimana?" Bayu menunduk semakin dalam. Hatinya perih, tapi ia tahu ia harus jujur. Dengan suara lirih namun tulus, ia berkata, "Saya tidak punya pilihan lain, Bu. Saya sudah tidak punya rumah lagi." Andin mengerutkan kening. "Tidak punya rumah? Maksudmu?" Bayu menarik napas panjang, lalu menceritakan semuanya.
Bagaimana istrinya mengusirnya karena menganggap gajinya terlalu kecil. Bagaimana ia berjalan tanpa tujuan malam itu. Lalu akhirnya membersihkan gudang kantor untuk dijadikan tempat tidur. Suaranya bergetar, tapi matanya tetap menunduk. Tidak sekalipun menatap CEO di depannya. Sejak hari itu, saya tidak punya tempat pulang. Kalau saya melanggar aturan, saya minta maaf. Tapi saya benar-benar tidak tahu harus tinggal di mana lagi, kata Bayu, dengan nada rendah hati. Hening sejenak menyelimuti ruangan itu. Andin yang semula penuh amarah, kini justru terdiam. Ada sesuatu dalam suara Bayu yang membuat hatinya bergetar. Ia terbiasa melihat orang berusaha mengambil simpati dengan drama atau alasan klise, tapi dari Bayu, ia tidak melihat kebohongan. Yang ia lihat hanya kejujuran, kepasrahan, dan luka yang nyata. Namun egonya sebagai CEO membuat ia tidak bisa menunjukkan rasa iba itu. Ia segera menegakkan tubuhnya, mencoba menutupi keguncangan hatinya. Kalau begitu, kenapa kau tidak cari kos? Atau kembali ke rumah orang tuamu? Tanya Andin sinis, meski sebenarnya nada suaranya sedikit melemah. Bayu menggeleng pelan. Saya tidak punya orang tua lagi, Bu. Mereka sudah lama meninggal. Dan untuk kos, gaji saya tidak cukup. Semua sudah habis untuk kebutuhan sehari-hari. Saya hanya bisa bertahan dengan cara ini. Andin menghela napas. Ia merasa serba salah. Sebagai CEO, ia harus menjaga aturan dan wibawa. Tapi sebagai manusia, hatinya tersentuh. Ia menatap Bayu yang masih berdiri dengan tubuh tegap meski jelas terlihat lelah. Ada aura ketulusan yang jarang ia temui dari pegawai lain yang berpenampilan lebih rapi. Akhirnya, ia bersuara lagi. Kali ini lebih lembut meski tetap terdengar keras di telinga Bayu. Dengar, Bayu. Aku tidak suka karyawan yang membawa masalah pribadi ke kantor. Tapi, entah kenapa, aku tidak bisa langsung memecatmu. Bayu mendongak sejenak. Matanya berkaca-kaca. Terima kasih, Bu. Saya janji tidak akan menimbulkan masalah. Andin terdiam. Dalam hatinya, ia bertanya-tanya, kenapa aku tidak bisa marah penuh pada OB ini? Kenapa aku merasa iba? Ia cepat menepis pikiran itu. Ini hanya rasa kasihan sementara. Jangan sampai membuatku lemah, gumamnya dalam hati. Namun bayangan semalam, saat ia melihat Bayu tertidur dengan mushaf kecil di sampingnya, terus menghantui. Itu bukan gambaran seorang karyawan malas, melainkan seseorang yang berjuang keras untuk bertahan hidup. Andin lalu berdiri, berjalan mendekati jendela besar sambil menyilangkan tangan di dada. Bayu, untuk saat ini aku tidak akan ambil tindakan. Tapi kau harus janji, jangan sampai orang lain tahu kau tinggal di kantor. Kalau ada yang tahu, nama baik perusahaan bisa tercoreng. Bayu mengangguk cepat. Baik, Bu. Saya janji. Terima kasih banyak. Andin menoleh sebentar, menatap Bayu. Untuk pertama kalinya, tatapannya tidak sepenuhnya tajam, melainkan ada sedikit kelembutan yang sulit ia sembunyikan. Bayu pun merasakannya, meski hanya sekejap. Ketika Bayu keluar dari ruangan itu, hatinya terasa lega meski masih penuh luka. Ia berjalan pelan menuju gudangnya, berbisik lirih. Terima kasih, Tuhan. Masih ada orang yang mau memberiku kesempatan. Sementara di ruangannya, Andin termenung sendiri. Ia mencoba melanjutkan pekerjaannya, tapi pikirannya terus kembali pada Bayu. Sosok OB miskin itu, dengan segala kesabaran dan kejujurannya, telah membuat hatinya bergetar tanpa ia sadari. Hari itu menjadi titik awal. Amarah yang dulu selalu ia lontarkan pada Bayu mulai bercampur dengan rasa penasaran. Dan di balik rasa penasaran itu, perlahan tumbuh sesuatu yang bahkan Andin sendiri belum berani akui. Sebuah rasa simpati yang kelak bisa berubah menjadi cinta. Sejak pertemuan pagi itu di ruangannya, Andin tidak lagi bisa memandang Bayu dengan cara yang sama. Meski di depan karyawan lain ia tetap menunjukkan wibawa dan ketegasan seorang CEO, dalam diam ia mulai sering memperhatikan gerak-gerik pria sederhana itu. Dari balik kaca ruangannya yang luas, Andin kerap melihat Bayu menyapu lobi dengan penuh kesungguhan. Sapu lidi itu seakan menjadi perpanjangan tangannya,
bergerak sabar menyusuri setiap sudut lantai hingga berkilau. Tidak pernah sekalipun Andin mendapati Bayu bekerja asal-asalan. Bahkan ketika tidak ada orang yang memperhatikan, Bayu tetap serius, seolah ia bekerja bukan untuk manusia, melainkan untuk sesuatu yang lebih besar, untuk harga diri dan kehormatannya sendiri. Andin juga mulai memperhatikan hal-hal kecil. Ketika ada staf yang menjatuhkan map penuh berkas di lorong, Bayu dengan sigap membantu memungutinya, meski staf itu kemudian pergi tanpa mengucapkan terima kasih. Saat ada pegawai lain yang sengaja menumpahkan kopi agar Bayu punya kerjaan tambahan, Bayu hanya tersenyum tipis dan berkata, "Tidak apa-apa, Bu. Saya bersihkan." Tidak ada keluhan, tidak ada dendam, hanya ketulusan yang jarang ia lihat pada pegawai lain yang justru bergaji lebih besar. Di ruang rapat, Andin pernah melihat Bayu mengangkat tumpukan kursi seorang diri. Pundaknya gemetar, keringat mengalir deras, tapi ia tetap menyelesaikannya tanpa meminta bantuan. Andin sempat ingin menyuruh staf lain membantu, tapi ia urung. Entah kenapa, hatinya ingin menguji sejauh mana keteguhan Bayu. Dan ketika pekerjaan itu selesai, Andin mendapati dirinya kagum, meski mulutnya tetap diam. Namun, yang paling menyentuh hati Andin adalah kebiasaan Bayu saat istirahat siang. Bukannya tidur atau bergabung dengan karyawan lain yang makan di kantin, Bayu memilih duduk di bangku tua dekat pantry dengan bekal sederhana. Hanya nasi putih dingin, sambal, dan sepotong tempe goreng. Setelah makan, ia selalu membuka mushaf kecilnya, membaca ayat-ayat dengan suara lirih yang nyaris tak terdengar. Andin pernah berdiri cukup dekat untuk mendengar lantunan itu. Suara Bayu pelan, namun penuh penghayatan. Sesuatu di hati Andin bergetar. Ia tidak paham banyak tentang bacaan itu, tapi ia bisa merasakan ketenangan yang terpancar dari wajah Bayu setiap kali menutup mushafnya. Orang ini, bagaimana bisa ia tetap tenang, padahal hidupnya begitu berat? Gumam Andin dalam hati. Hari demi hari, simpati itu makin tumbuh. Andin mulai melihat Bayu bukan lagi sekadar OB miskin, tapi seorang pria yang kuat dalam kesabaran, rendah hati, dan tulus dalam bekerja. Ada sesuatu yang berbeda. Sesuatu yang bahkan tidak pernah ia temukan pada para pria mapan yang sering mendekatinya. Suatu sore, Andin pulang lebih awal dari biasanya. Dari jendela mobilnya, ia melihat Bayu berjalan menuju pintu belakang kantor. Rasa penasaran menguasainya. Ia memberi isyarat pada sopir untuk berhenti, lalu diam-diam mengikuti dari kejauhan. Bayu masuk ke gudang tua. Setelah memastikan sekeliling sepi, ia membuka pintu, masuk, lalu menutup kembali. Andin tertegun. Rasa penasaran mendorongnya mendekat. Dari celah pintu, ia mengintip. Bayu tampak sedang menata kardus, merapikan tikar plastik, lalu mengeluarkan sarung lusuh dari tasnya. Ia duduk sebentar, menghela napas panjang, lalu menutup wajah dengan kedua tangannya. Sekilas Andin melihat pundaknya bergetar, seolah ia sedang menangis. Hati Andin berdesir. Ia segera menjauh, tidak ingin Bayu tahu bahwa ia mengintip. Tapi bayangan itu melekat kuat di pikirannya sepanjang malam. Ia tidak bisa berhenti memikirkan pria itu, pria yang rela menanggung semua hinaan, tidur di gudang penuh debu, tapi masih sanggup bekerja dengan penuh dedikasi. Keesokan harinya, Andin mendapati dirinya tanpa sadar membela Bayu. Saat seorang staf HR mengeluh karena Bayu dianggap terlalu lambat mengganti galon, Andin langsung menyahut, "Dia sudah bekerja keras. Jangan salahkan OB terus. Kau yang seharusnya lebih sigap membantu." Ucapan itu membuat staf HR kaget sekaligus heran. Sejak kapan CEO mereka yang terkenal galak membela OB miskin itu? Andin sendiri juga terkejut dengan kata-katanya. Ia mencoba menutupi rasa canggung dengan sikap tegas. Tapi dalam hatinya ia tahu, simpati itu semakin besar. Ia mulai menyadari bahwa Bayu bukan sekadar pekerja rendahan. Ia adalah sosok yang berbeda. Sosok yang mengajarkan arti kesabaran tanpa pernah berkhotbah, hanya dengan cara hidupnya. Dan di sanalah perubahan itu dimulai. Dari rasa sinis yang dulu selalu muncul setiap kali melihat Bayu, kini tumbuh rasa simpati yang pelan-pelan mengisi ruang kosong di hati seorang CEO muda bernama Andin.
Sebuah simpati yang kelak akan berubah menjadi sesuatu yang lebih besar. Sesuatu yang bahkan tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Cinta. Hari itu kantor terasa lebih ramai dari biasanya. Para staf sibuk menyiapkan presentasi bulanan, rapat evaluasi, hingga laporan untuk direksi. Suasana formal tercermin dari pakaian para pegawai yang rapi dan sikap mereka yang tegang. Di antara kerumunan itu, Bayu tetap menjalankan tugasnya seperti biasa. Mengepel lantai, mengangkat dokumen berat, dan memastikan ruangan tetap bersih. Namun, tanpa ia sadari, ada sesuatu yang besar sedang menantinya. Menjelang siang, Andin keluar dari ruangannya dengan langkah anggun. Semua pegawai langsung menunduk hormat, karena CEO mereka dikenal disiplin dan tidak suka basa-basi. Kali ini, Andin berhenti di lobi kantor, memandang sekeliling dengan tatapan tegas. "Aku ingin bicara sebentar," ucapnya lantang. Suara itu langsung menghentikan aktivitas semua orang. Ruangan yang tadi riuh mendadak hening. Andin berdiri tegap. Kedua tangannya bertaut di depan tubuhnya. "Mulai hari ini," katanya dengan nada penuh wibawa, "Bayu tidak lagi bertugas sebagai office boy di perusahaan ini. Pantas saja, OB tidur di gudang, bikin malu perusahaan." Yang lain menambahkan, "Kasihan juga sih, tapi ya wajar. OB kayak dia nggak pantas lama-lama di sini." Namun kalimat Andin selanjutnya membuat semua orang terkejut. "Bayu mulai hari ini akan menjadi sopir pribadiku." Seketika, suasana kantor berubah. Semua ternganga. Sebagian tak percaya dengan apa yang mereka dengar. Mata-mata penuh iri langsung tertuju pada Bayu yang masih berdiri di pojok, memegang kain pel dengan tangan bergetar. "Apa? OB jadi sopir pribadi CEO?" bisik seorang staf wanita dengan nada sinis. "Bagaimana mungkin? Banyak sopir profesional di luar sana. Kenapa harus dia? Timpal yang lain. Pasti ada apa-apanya. Tidak mungkin CEO memilih OB sembarangan," ucap seorang pria muda dengan suara penuh iri. Bayu sendiri masih tidak percaya. Ia menunduk dalam. Wajahnya merah karena malu sekaligus terharu. Ia tidak pernah membayangkan akan mendapatkan kepercayaan sebesar itu. Hatinya bergetar, dan bibirnya berbisik lirih. "Alhamdulillah, terima kasih, ya Allah." Andin melirik Bayu, lalu menambahkan dengan suara tegas, "Keputusan ini mutlak. Saya tidak mau ada yang memperdebatkan. Bayu sudah saya percayai, dan mulai hari ini ia akan mendampingi saya sebagai sopir pribadi." Hening. Tidak ada yang berani membantah. Mereka tahu, jika CEO sudah berbicara, maka semua harus patuh. Meski begitu, rasa iri jelas terlihat di wajah para pegawai. Setelah pengumuman itu, Bayu dipanggil ke ruang CEO. Di sana, Andin duduk dengan sikap tenang, berbeda dari biasanya yang selalu terlihat keras. "Bayu," katanya, "aku tahu kau kaget, tapi aku melihat ketekunanmu. Aku butuh orang yang bisa kupercaya, bukan hanya orang yang punya skill. Kau mungkin bukan sopir profesional, tapi aku percaya padamu." Bayu menunduk. Suaranya bergetar. "Bu, saya tidak tahu harus berkata apa. Saya hanya bisa berjanji. Saya akan menjaga kepercayaan ibu. Saya akan bekerja sebaik mungkin." Andin mengangguk. "Itu yang aku butuhkan. Jangan kecewakan aku." Sejak hari itu, hidup Bayu berubah. Ia kini duduk di kursi pengemudi mobil mewah milik CEO, sesuatu yang dulu hanya bisa ia lihat dari jauh. Di tangannya, setir mobil itu terasa berat, bukan karena sulit dikendalikan, melainkan karena beban tanggung jawab besar yang harus ia emban. Hari-hari pertamanya sebagai sopir penuh dengan tatapan sinis dari rekan kerja. Banyak yang mencibir di belakangnya. "OB jadi sopir CEO? Hahaha, ini lelucon abad ini." Ada juga yang berbisik, "Pasti ada sesuatu. Jangan-jangan Bayu dekat sama Bu Andin." Namun Bayu tidak pernah menanggapi. Ia hanya tersenyum, menunduk, lalu fokus bekerja. Setiap pagi ia menunggu di parkiran dengan mobil terawat rapi, menyambut Andin dengan sopan. Setiap sore, ia mengantar sang CEO pulang dengan tenang. Di dalam mobil, Andin mulai mengenal Bayu lebih dalam.
Mereka jarang berbicara panjang, tapi setiap kali Andin melirik lewat kaca spion, ia selalu melihat wajah Bayu yang tenang, penuh kesungguhan. Tidak ada kesan sombong meski kini posisinya berbeda. Justru Bayu semakin rendah hati. Lama-lama, Andin merasakan sesuatu yang aneh. Ia merasa lebih aman bersama Bayu dibandingkan dengan sopir profesional yang dulu pernah ia pekerjakan. Ada rasa nyaman. Ada rasa percaya yang tidak bisa ia jelaskan. Dan diam-diam, perasaan itu mulai tumbuh, meski Andin sendiri belum berani mengakuinya. Bagi Bayu, promosi ini bukan sekadar kenaikan derajat. Ini adalah anugerah besar. Dari seorang OB yang tidur di gudang penuh debu, kini ia dipercaya langsung oleh seorang CEO muda yang kaya raya. Hatinya penuh syukur, meski ia tahu jalan di depannya masih panjang dan penuh ujian. Hari-hari Bayu sebagai sopir pribadi CEO berjalan penuh tantangan. Ia bukan hanya dituntut menguasai setir mobil mewah yang berbeda jauh dari kendaraan sederhana yang biasa ia kendarai, tapi juga harus selalu siap siaga kapanpun Andin membutuhkannya. Meski begitu, Bayu tidak pernah mengeluh. Baginya, kepercayaan yang diberikan Andin adalah kehormatan besar yang harus ia jaga dengan sebaik mungkin. Andin pun mulai terbiasa dengan kehadiran Bayu. Setiap pagi, ia mendapati mobil hitam mengilap itu sudah terparkir rapi di depan gedung, dengan Bayu berdiri tegak di samping pintu, seragam sopir sederhana yang masih baru menambah wibawanya. Ia menyambut Andin dengan sopan, membukakan pintu, lalu mengantarnya dengan penuh kehati-hatian. Tidak pernah sekalipun Bayu terlambat atau menunjukkan wajah malas. Awalnya, percakapan mereka di dalam mobil hanya seputar pekerjaan. Ke kantor cabang, Bayu. Baik, Bu. Sesingkat itu. Namun seiring waktu, jarak di antara mereka perlahan mencair. Suatu sore, hujan deras mengguyur kota. Mobil mereka terjebak macet panjang di jalan tol. Andin yang biasanya sibuk dengan laptop akhirnya menutupnya, lalu menatap keluar jendela. Dalam keheningan itu, Bayu memberanikan diri bicara. Bu, mau saya putarkan musik? Biar tidak bosan. Andin menoleh, sedikit kaget. Biasanya Bayu hanya bicara seperlunya. Ia tersenyum tipis. Boleh, tapi jangan keras-keras. Bayu menyalakan radio, memilih stasiun yang memutar lagu-lagu lawas Indonesia. Lagu sendu mengalun, mengisi keheningan di dalam mobil. Tanpa disangka, Andin bersenandung pelan mengikuti irama. Bayu tersenyum kecil mendengarnya. Lalu berkata, Ibu suka lagu-lagu lama, ya? Sama seperti ayah saya dulu. Kalau malam, beliau sering menyanyikan lagu seperti ini sambil menemani saya belajar. Andin menoleh sekilas, menatap wajah Bayu dari kaca spion. Ada ketulusan dalam nada suaranya yang membuat hati Andin hangat. Percakapan itu berlanjut. Mereka mulai berbicara tentang keluarga, masa kecil, bahkan makanan favorit. Untuk pertama kalinya, Andin merasa nyaman berbagi cerita dengan seorang pria tanpa harus menjaga gengsi. Hari-hari berikutnya, kebersamaan itu semakin erat. Andin mulai memperhatikan hal-hal kecil yang dilakukan Bayu. Ia selalu memastikan suhu AC mobil sesuai kenyamanan Andin, menyiapkan tisu saat tahu Andin pilek, bahkan rela menunggu berjam-jam di parkiran tanpa mengeluh. Semua dilakukan dengan kesabaran luar biasa. Pernah suatu malam, Andin harus menghadiri acara gala di Hotel Bintang 5. Para tamu hadir dengan pasangan, berdandan mewah. Bayu menunggu di parkiran, duduk di kursi pengemudi dengan seragam sopirnya. Saat keluar, ia melihat Andin berjalan sendirian menuju mobil. Gaun elegan membalut tubuh CEO muda itu, membuatnya terlihat anggun bagai bintang. Acara selesai, Bu? Tanya Bayu sambil membukakan pintu. Andin menghela napas panjang. Selesai, tapi melelahkan. Semua orang hanya bicara tentang uang dan kekuasaan. Tidak ada yang tulus. Bayu hanya tersenyum kecil. Kadang, yang sederhana justru lebih membahagiakan, Bu. Orang bisa kehilangan harta, tapi tidak akan kehilangan hati kalau dijaga dengan benar. Ucapan itu membuat langkah Andin terhenti sejenak. Ia menatap Bayu. Kali ini lebih lama.
Ada sesuatu dalam kata-kata pria sederhana itu yang menusuk hatinya lebih dalam daripada pidato panjang yang ia dengar sepanjang malam. Sejak saat itu, Andin mulai melihat Bayu dengan cara berbeda. Ia menemukan ketulusan yang tidak pernah ia jumpai pada pria-pria mapan yang sering mendekatinya. Tidak ada kepura-puraan, tidak ada ambisi tersembunyi. Bayu hadir dengan apa adanya, dengan kesederhanaan yang justru memikat. Namun di balik semua itu, Bayu sendiri menyimpan pergolakan batin. Ia mulai merasakan sesuatu yang hangat setiap kali berada dekat Andin. Senyuman sang CEO, tatapan matanya, bahkan nada suaranya yang tegas tapi kadang lembut, membuat hati Bayu berdebar. Tetapi setiap kali rasa itu muncul, Bayu buru-buru menekannya. Aku siapa? Aku hanya OB yang sekarang jadi sopir. Dia CEO, wanita kaya, terhormat. Aku tidak pantas, pikirnya. Ia lebih memilih menyimpan perasaan itu rapat-rapat, menutupinya dengan sikap hormat dan profesional. Meski begitu, perasaan tidak bisa dibohongi. Andin merasakan ada sesuatu berbeda dalam sikap Bayu. Cara ia menatap dengan penuh hormat, tapi juga hangat. Cara ia mendengarkan setiap kata dengan tulus, seakan seluruh dunia hanya milik mereka saat itu. Dan disitulah semuanya bermula. Benih cinta tumbuh, diam-diam, tanpa pernah mereka sadari. Dari sebuah mobil yang membawa mereka pulang pergi setiap hari, dari percakapan sederhana, dari kebersamaan yang perlahan melembutkan hati. Bayu masih ragu, Andin masih menyangkal. Tapi takdir sudah mulai menulis kisah mereka. Kisah seorang CEO muda yang menemukan ketulusan pada seorang sopir yang dulu hanya dianggap OB miskin. Hari-hari Bayu dan Andin sebagai sopir dan majikan semakin dipenuhi kedekatan. Meski mereka berusaha menjaga jarak, ada momen-momen kecil yang tidak luput dari mata orang lain. Bayu yang selalu sigap membukakan pintu dengan senyum hangat, Andin yang tak lagi bersikap dingin saat berbicara dengannya, atau tatapan singkat penuh arti yang kadang tercuri di antara kesibukan. Awalnya, para staf hanya berbisik pelan. Bu Andin akhir-akhir ini sering sekali panggil Bayu ya? Bisik seorang staf HR. Iya, aku juga lihat. Bayu sering ikut mengantar ke acara-acara penting. Kayaknya bukan sekadar sopir deh. Jawab rekannya sambil terkekeh. Bisik-bisik itu berubah menjadi gosip setelah suatu siang. Seorang karyawan tanpa sengaja memotret momen langka. Andin keluar dari mobil dengan wajah ceria, sementara Bayu berdiri di sampingnya, memayungkan payung besar agar CEO tidak terkena hujan. Senyum kecil Andin yang jarang terlihat itu membuat foto tersebut langsung menyebar di grup WhatsApp internal kantor. Tak butuh waktu lama, foto-foto lain bermunculan. Ada yang sengaja memotret Bayu dan Andin berjalan berdampingan menuju lobi. Ada juga yang merekam singkat saat Andin tertawa kecil mendengar ucapan Bayu di parkiran. Potongan-potongan momen itu dikompilasi oleh rasa iri, lalu berubah menjadi cerita yang lebih heboh dari kenyataannya. OB miskin bisa dapat perhatian CEO? Dunia sudah gila. Komentar seorang staf marketing. Halah, paling Bayu cari muka. CEO itu kasihan aja sama dia. Namun tak semua berkomentar negatif. Seorang staf perempuan berkata dengan nada kagum, kalau memang benar mereka dekat, itu keren sih. Berarti Bu Andin bisa lihat ketulusan. Bukan cuma harta. Semakin hari, gosip itu makin panas. Ada yang bersikap sinis terang-terangan pada Bayu. Ketika ia lewat di lorong, beberapa staf pura-pura menutup hidung sambil berbisik. Wangi OB ya, sekarang wanginya CEO. Ada pula yang menyindir. Kalau mau cepat naik jabatan, ikut gaya Bayu aja, deketin atasan. Bayu hanya menunduk, pura-pura tidak mendengar. Tapi di dalam hati, ia merasa terluka. Ia tahu posisinya lemah. Namun ia juga tidak bisa mengkhianati perasaan yang tumbuh. Baginya, Andin bukan sekadar bos, melainkan seseorang yang tulus ia kagumi. Suatu pagi, gosip itu sampai ke telinga Andin. Sekretaris pribadinya dengan wajah panik berkata, Bu, sepertinya kabar tentang Ibu dan Pak Bayu sudah menyebar. Foto-fotonya ada di grup kantor. Banyak yang membicarakan. Andin meletakkan penanya. Wajahnya dingin namun matanya berkilat. Bagus, katanya singkat.
Kalau mereka ingin tahu, akan saya tunjukkan langsung. Hari itu, Andin sengaja mengumpulkan staf di ruang meeting besar. Semua hadir dengan wajah penasaran. Sebagian berharap akan ada pengumuman memecat Bayu, sebagian lain ingin tahu kebenaran gosip yang beredar. Dengan langkah mantap, Andin masuk ke ruangan. Bayu ikut di belakangnya. Wajahnya tegang, tidak tahu apa yang akan terjadi. Andin berdiri di depan, menatap satu persatu karyawannya yang menunggu. Saya dengar belakangan ini ada banyak gosip di kantor. Tentang saya, dan tentang Bayu. Suaranya tegas, tidak bergetar sedikit pun. Semua orang terdiam, menelan ludah, menunggu kalimat berikutnya. Andin melanjutkan, saya ingin tegaskan satu hal. Ya, saya dekat dengan Bayu. Dan ya, saya memilih dia bukan karena harta, bukan karena jabatan, tapi karena ketulusan. Ruangan mendadak riuh. Beberapa orang berbisik tak percaya. Ada yang menutup mulut kaget. Ada pula yang menatap Bayu dengan tatapan penuh iri. Namun Andin tidak berhenti di situ. Cinta bukan soal jabatan atau harta, katanya lantang. Kalau kalian iri, silakan. Tapi jangan pernah merendahkan orang lain hanya karena posisinya rendah. Bayu lebih berharga daripada orang yang hanya tahu menggunjing tanpa kerja nyata. Semua terdiam. Kata-kata itu menghantam keras, terutama mereka yang selama ini menghina Bayu. Wajah-wajah pucat berusaha menutupi rasa malu. Bayu yang berdiri di belakang Andin merasa dadanya sesak. Bukan karena malu, melainkan haru. Ia tidak pernah menyangka Andin akan membelanya sedemikian tegas di depan semua orang. Senyumnya merekah, penuh rasa bangga dan syukur. Sejak hari itu, hubungan mereka bukan lagi rahasia. Semakin banyak orang tahu, semakin banyak pula reaksi yang muncul. Ada yang iri, ada yang sinis, namun ada juga yang diam-diam kagum pada keberanian mereka. Di luar semua komentar itu, Bayu dan Andin semakin yakin pada perasaan mereka. Bayu mulai berani menatap mata Andin lebih lama, sementara Andin tidak lagi ragu menunjukkan senyum hangatnya pada Bayu, bahkan di depan orang lain. Viralnya kisah cinta mereka justru menjadi batu loncatan. Dari gosip yang awalnya hanya dianggap bahan tertawaan, kini menjadi bukti bahwa cinta bisa tumbuh di mana saja, even di antara OB miskin dan seorang CEO muda kaya raya. Hari itu langit biru cerah, seakan ikut merestui perjalanan baru Bayu. Di sebuah gedung pernikahan sederhana namun anggun, kursi-kursi putih tersusun rapi dengan bunga mawar menghiasi setiap sudut. Dekorasinya tidak berlebihan, jauh dari pesta mewah ala konglomerat, namun aura kehangatan dan elegansi terpancar jelas. Bayu berdiri di depan altar dengan setelan jas hitam sederhana. Wajahnya tampak gagah dan penuh percaya diri. Senyum kecil terukir di bibirnya. Tapi di balik itu ada rasa haru yang menekan dadanya. Ia teringat masa-masa kelam ketika dirinya tidur di gudang kantor, diusir dari rumah, dan dihina oleh banyak orang. Siapa sangka hari ini, ia berdiri di sini sebagai pengantin pria yang akan menikahi seorang CEO cantik dan kaya raya, Andin. Di sisi lain, Andin melangkah anggun dengan gaun putih sederhana namun elegan. Rambutnya terurai indah, dihiasi mahkota kecil yang membuatnya semakin berwibawa. Tatapan matanya lurus pada Bayu, penuh cinta dan keyakinan. Setiap langkah yang ia ambil disambut tatapan kagum para tamu undangan. Bisik-bisik kembali terdengar di antara para staf yang hadir. Benar-benar nyata, OB itu sekarang menikah dengan CEO. Aku masih tidak percaya. Dari OB yang dihina, sekarang jadi suami CEO cantik. Aku iri, tapi juga kagum. Bayu membuktikan bahwa hidup bisa berubah. Namun di antara kerumunan, ada satu wajah yang paling berbeda. Seorang wanita dengan gaun sederhana duduk di kursi belakang. Tubuhnya bergetar menahan emosi. Wajahnya basah oleh air mata yang terus mengalir. Dialah Sinta, mantan istri Bayu. Ia datang diam-diam, berharap tidak ada yang menyadarinya. Tapi hatinya hancur melihat pemandangan itu. Lelaki yang dulu ia hina sebagai OB miskin, yang ia usir dari rumah hanya karena gaji kecilnya, kini berdiri gagah di samping CEO kaya raya. Dalam hati Sinta menangis. Bagaimana mungkin aku sebodoh ini?
Aku melepas pria yang begitu sabar, yang begitu tulus, hanya karena aku dibutakan gengsi dan harta. Ia menggigit bibirnya, menahan isak agar tidak terdengar, tapi air matanya terus jatuh. Prosesi pernikahan berlangsung hikmat. Janji suci diucapkan, doa dipanjatkan. Saat Bayu mengucapkan akad dengan suara mantap, semua orang bersorak haru. Andin tersenyum. Air matanya jatuh karena bahagia. Bayu menggenggam tangannya erat, seolah berjanji tidak akan pernah melepasnya. Di kursi belakang, Sinta menutup wajahnya dengan tangan. Ia teringat malam ketika mengusir Bayu dari rumah dengan kata-kata kasar. "Obe miskin, hidup denganmu tidak akan pernah cukup." Kini, ucapan itu kembali bergema di kepalanya, namun justru menikam hatinya sendiri. Setelah prosesi selesai, para tamu menyalami pengantin. Banyak yang memberi selamat dengan tulus, ada pula yang masih menatap dengan iri. Bayu menerima semua dengan rendah hati. Ia menunduk sopan, tetap sederhana meski kini statusnya jauh berbeda. Andin berdiri di sampingnya, bangga menunjukkan kepada dunia bahwa ia memilih Bayu bukan karena status, melainkan karena hati. Ia bahkan sempat berkata lantang kepada tamu-tamu yang berbisik, "Kalian boleh berkata apa saja, tapi aku memilihnya karena ketulusannya. Harta bisa hilang, jabatan bisa turun, tapi cinta dan kesetiaan Bayu tidak tergantikan." Kalimat itu membuat banyak orang terdiam. Sebagian yang dulu suka menghina Bayu merasa malu, sebagian lain justru semakin kagum. Dari kejauhan, Sinta menatap pemandangan itu dengan hati hancur. Ia ingin mendekat, ingin meminta maaf, tapi rasa malu membuatnya lumpuh. Yang bisa ia lakukan hanyalah berbisik lirih. "Maafkan aku, Bayu. Aku terlalu buta untuk melihat siapa dirimu yang sebenarnya." Bayu sempat melihat sosok Sinta di sudut ruangan. Ia tahu mantan istrinya hadir. Sejenak hatinya bergetar, tapi segera ia tersenyum tipis. Tidak ada dendam, tidak ada benci. Justru ada rasa ikhlas. Ia sudah memaafkan, bahkan sebelum diminta. Ketika acara hampir selesai, Bayu memeluk Andin di depan semua tamu. Pelukan itu bukan hanya tanda cinta, tapi juga bukti bahwa ia telah melewati semua hinaan, semua luka, dan kini menemukan kebahagiaan sejati. Andin berbisik di telinganya, "Mulai hari ini, kita hadapi semuanya bersama. Aku bangga padamu, Bayu." Bayu tersenyum, menatap istrinya dengan mata berkaca-kaca. "Dan aku berjanji, Din, aku tidak akan pernah sia-siakan cinta ini." Riuh tepuk tangan menggema. Di tengah sorakan bahagia, Sinta beranjak pergi perlahan, meninggalkan pesta dengan hati yang remuk. Penyesalan itu akan ia bawa selamanya, karena lelaki yang dulu ia remehkan kini telah menjadi suami seorang CEO, sementara dirinya hanya bisa menatap dari jauh. Bagi Bayu, perjalanan hidup yang penuh luka akhirnya terbayar tuntas. Dari seorang OB miskin yang dihina, tidur di gudang, hingga kini menjadi pasangan sah seorang CEO cantik kaya raya. Ia membuktikan bahwa kesabaran, ketulusan, dan kerja keras mampu mengubah nasib, dan bahwa cinta sejati bisa lahir di tempat yang tak pernah disangka.